Pemuda ini namanya Lee Min-jae. Dia adalah mahasiswa jurusan ilmu komputer yang bisa dibilang dia cukup jenius. Saat ini ia tinggal bersama temannya yang pandai banget ngelukis, yaitu Hyuk Jin. Waktu kecil, sebenarnya Min-jae dan keluarganya itu hidup berkecukupan. Namun saat ini Min-jae jatuh sakit. Kedua orang tuanya harus rela banting tulang, bahkan berhutang untuk biaya pengobatannya. Jadi sejak saat itu, keluarga Min hidup melarat. Meskipun Min sekarang sudah sembuh seperti sedia kala, namun hal ini membuat Min justru merasa bersalah. Ia ingin mengembalikan kondisi perekonomian keluarganya. Ia rela melakukan apapun untuk itu, bahkan sampai mengajukan utang kepada Ban. Tapi karena dia masih mahasiswa, tentu saja Ban tidak akan memberikan pinjaman begitu mudah. Jadi akhirnya dia pun menghubungi Sego, sindikat penipu yang memudahkan orang-orang bisa mengajukan pinjaman Ban. Sugu ini bekerja secara tim. Ia dan teman-temannya memiliki banyak data palsu yang bisa digunakan para kliennya untuk menipu Ban. Jadi Sugu nanti akan mempersiapkan kliennya supaya terlihat meyakinkan. Ia akan memasukkan data kliennya dengan menjadi beberapa profesi tertentu agar pihak bank mempercayai mereka dan bersedia memberikan pinjaman yang tinggi. Tapi ternyata Min jauh lebih pintar lagi. Setelah pinjamannya berhasil dicairkan, ia justru mengirim uangnya ke Hyuk Jin. Ia pun membohongi Kit, anak buah Sugo, kalau pinjamannya ditolak. Ia bahkan membuktikan saldo rekeningnya yang masih kosong tanpa kiriman uang dari manapun. Padahal, sebenarnya Minji juga memiliki tim sendiri. Ia meminta Haisun pura-pura jadi pegawai bank untuk meyakinkan kita bahwa pengajuan utangnya telah ditolak. Dan sebenarnya Minji telah memiliki bisnis sendiri bersama teman-temannya, yaitu sebuah situs jual beli barang-barang mewah. Dan padahal semua barang mewah itu yang ia jual hanyalah benda palsu. Setelah berhasil mendapatkan uang dari bank, Minji menggunakannya untuk membeli jam tangan KW. Di situ Minji berencana untuk meminta bantuan Hyuk Jin supaya membuat jam tangan itu terlihat mirip seperti aslinya. Sedangkan Haisun saat ini masih mengamati cara kerja Min-jae. Padahal sebenarnya Haisun juga lebih jenius. Dengan kepolosannya, ia ternyata telah menipu Min-jae dan berhasil membawa kabur uang 138 juta. Sementara itu di lain tempat, kita melapor kepada Sugo bahwa Min tidak berhasil mendapatkan uangnya. Dan dari situ Sugo menyadari kalau anak buahnya itu telah ditipu oleh seorang bocah ingusan. Hal ini pun membuat partner Sugo yang bernama Jiwon sangat marah. Karakternya yang temperamental membuatnya bisa dengan sangat kejam menyiksa Kit. Karena menurutnya gara-gara Kit, mereka tidak berhasil mendapatkan uang. Tapi pada akhirnya Sugo berhasil menemui Min. Ia tahu kalau bocah ini jenius, sehingga Sugo ingin merekrut Min jadi anak buahnya. Kedatangan Min-jae di markasnya sebenarnya dibenci oleh Jiwon, tapi Sugo yakin kalau Min-jae bisa membawa keuntungan lebih banyak untuk timnya dan di sana pula Min-jae tahu kalau kita yang tadinya jadi tukang pukul, sekarang turun jabatan jadi tukang bersih-bersih. Karena ternyata itu adalah konsekuensi gara-gara ia telah dibodohi oleh Min-jae. Akhirnya Min-jae pun mengajak kita bekerja sama. Ia tahu kalau kita adalah seorang petarung. Dan karena Min-jae adalah pria yang sangat mengandalkan otaknya, maka Min-jae yakin kalau mereka akan menjadi tim yang hebat. Sejak saat itu Min-jae dan kita bekerja mencari nasabah dan menjalankan misi mereka dengan baik. Dan dalam waktu singkat, mereka berhasil mengumpulkan banyak komisi sehingga tim mereka juga bisa kaya lebih cepat. Keberhasilan Min dan Kate ternyata membuat Song, orang kepercayaan Jiwon, menjadi iri. Ia tidak suka melihat Min yang sekarang menjadi anak buah kesayangan bosnya. Lalu hari ini, mereka pun mendapatkan klien yang ingin berhutang. Kemudian Jiwon menyuruh Song untuk mendampingi klien tersebut supaya bisa memperoleh uangnya. Sayangnya,
Karena Klin itu ceroboh, penyamaran mereka pun hampir terbongkar. Dan karena Song panik, akhirnya penipuan itu pun gagal. Kegagalan ini pun membuat Suko dan teman-temannya harus segera pindah. Kalau sudah ketahuan, Suko yakin jika polisi sebentar lagi akan mengejar mereka. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah pergi dan menghilang sejauh mungkin. Sebenarnya, untuk saat ini polisi telah menerima laporan penipuan bank. Mereka sudah bisa mengidentifikasi permasalahan bahwa ada banyak orang yang memalsukan pekerjaannya supaya mendapat pinjaman. Dan ada sekelompok orang yang membantu nasabah tersebut mendapatkan uangnya. Sekelompok orang inilah yang akan mempersiapkan kebohongannya supaya profesi nasabah itu tampak meyakinkan. Akan tetapi hanya Detektif Jun yang menganggap kasus ini serius. Dua teman lainnya justru tidak merasa kalau ini darurat atau bahaya. Sehingga mereka tetap bisa bersantai dan sama sekali memikirkan laporan-laporan itu. Malamnya Hyuk Jin memberitahu Mins kalau ada polisi yang berkeliaran di sekitar asrama. Ia pun meminta Mins untuk berhati-hati karena polisi itu sedang mencarinya. Dan keesokan harinya, Min Jae sengaja mendatangi Detektif Jun yang sedang hotline untuk mendapat petunjuk baru. Namun di sini Mins pura-pura menjadi mahasiswa biasa dan gak tahu permasalahan ini. Bahkan dengan wajah polosnya, Mins pura-pura baik dengan membantu pekerjaan Detektif Jun. Tapi karena kebaikan Mins inilah, akhirnya Detektif Jun ikut tertipu. Ia sama sekali gak tahu kalau sebenarnya orang yang ia cari ada di depannya. Setelah itu Detektif Jun pun kembali ke kantornya. Ia ingin membahas kasus ini, namun dua temannya tidak ada yang percaya. Sampai ada seseorang yang melapor kalau ia menjadi salah satu klien Segu. Dan sekarang sedang diteror untuk membayar utangnya. Maka gak lama kemudian, Detektif Jun pun langsung mendatangi markas Sugo. Kebetulan saat itu Sugo sedang berada di kantornya. Ia pun bertemu dengan Detektif Jun. Setelah Jun mengenalkan dirinya sebagai polisi, Sugo diam-diam merasa takut. Ia bahkan sempat membohongi Detektif Jun supaya polisi itu pergi, tapi karena Detektif Jun gak percaya. Akhirnya satu-satunya jalan Sugo hanyalah kabur. Dan ternyata semua hal ini bermula dari rasa iri Song yang ingin membuat teman-temannya terpecah belah. Tapi untungnya Suko dan teman-temannya berhasil kabur dan menyelamatkan diri. Sayangnya gara-gara hal itu, Suko ingin pensiun. Ia pun menyerahkan data-data nasabah yang ia gunakan untuk bisnisnya selama ini kepada Min Jae. Karena ia percaya kalau Min Jae bisa mengelola bisnis ini lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, Mins ingin membangun bisnisnya dari awal lagi. Ia mulai mengumpulkan teman-temannya yang lama untuk diajak bekerja sama. Dan sekarang ia berjanji untuk membagi keuntungan lebih besar, bahkan menjamin kesejahteraan mereka. Tapi dalam bisnisnya kali ini, BNG mengemasnya jadi lebih canggih. Kalau selama ini, mereka hanya mengandalkan poster. Sekarang Minji memanfaatkan iklan internet. Ia pun memberi nama situsnya dengan nama Online, yaitu sebuah layanan bisnis yang menawarkan kemudahan berhutang. BNG membuat Online hadir sebagai penolong di antara orang-orang yang sedang terhimpit kondisi ekonomi, tapi tidak bisa memperoleh pinjaman. Oleh karena itu, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh online, akhirnya dalam waktu singkat mereka bisa mendapatkan banyak nasabah. Jadi otomatis mereka bisa meraup keuntungan lebih banyak dibanding saat bersama Sugo. Aku tadi mau Sekarang dengan keuntungan yang berlipat ganda itu, Minji mulai mengirim uang untuk kedua orang tuanya. Karena dari awal, ia memang ingin mengangkat derajat keluarganya, supaya bisa terlepas dari jeratan kemiskinan. Sayangnya ibu Minji tidak menginginkan semua uang itu. Ia hanya ingin Minji baik-baik aja, dan memiliki pekerjaan yang jelas. Bagi ibu Minji, uang tidak akan berguna kalau hidup Minji berada dalam bahaya. Sementara itu, dari dulu, Jiwon selalu punya ide besar untuk mengembangkan bisnisnya. Sejak masih bersama Sugo, ia ingin menjalin kerjasama dengan bank-bank besar supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga. Namun Sugo tidak mau menyetujui ide sahabatnya itu.
Sejak awal, Sugo hanya ingin membantu orang yang berada dalam kesulitan. Jika bekerja sama dengan Ban, itu berarti mereka hanya memikirkan keuntungan semata. Dan itu tidak sesuai dengan prinsip hidupnya. Hal ini pun membuat Ji-won marah, dan akhirnya mereka pun memilih untuk berpisah. Sekarang Ji-won bekerja dengan Song. Ia menjalin koneksi dengan beberapa direktur Ban untuk mendapat nasabah baru. Tapi dia menekankan bahwa dialah yang akan menjadi satu-satunya pemimpin di dalam perusahaannya. Jadi semua orang harus tunduk kepadanya. Karena kalau tidak, Ji-won tidak akan segan-segan menghabisinya. Dalam waktu singkat, bisnis Ji-won berkembang pesat. Ia akhirnya bisa mewujudkan keinginannya untuk mendirikan perusahaan bernama Mirai Capital. Dan berkat kerjasamanya dengan beberapa ban besar yang ada di Korea, Ji-won berhasil mengumpulkan banyak nasabah. Dan itu berarti ia bisa meraup keuntungan yang jauh lebih banyak. Tapi ternyata kesuksesan Ji-won itu beriringan dengan online, alias perusahaan milik Min Ji. Hal ini membuat Ji-won merasa tersaingi. Sementara itu, permasalahan lain juga muncul di online. Setelah merasa sukses besar atas pencapaian saat ini, Min Jae ingin mendapat keuntungan yang jauh lebih banyak lagi. Hae-sun kemudian memberi usul kalau mereka bisa menggunakan asuransi sebagai jaminan utangnya. Hal ini sebenarnya cukup beresiko bagi nasabah, sehingga teman-teman Min Jae yang lain tidak setuju. Tapi, karena Min Jae berniat menambah pundi-pundi kekayaannya, ia pun memutuskan untuk mengikuti saran Hae-sun. Dan keputusan ini membuat teman-teman Min Jae merasa kecewa. Keesokan harinya, Ji-won mendatangi kantor online dan langsung mengacaukan tempat Min Jae. Ia nggak terima karena merasa kalau Min Jae ingin merebut kesuksesannya. Maka ia pun memperingatkan Min Jae supaya tidak main-main dengan dirinya. Sementara itu, Song yang ikut bersama Ji-won sedang mencuri data nasabah online untuk dialihkan ke perusahaannya. Dan di sisi lain, Hae-sun pun yang melihat Min Jae kalah langsung mendekati Ji-won. Ia mengajukan diri menjadi anak buah Ji-won dan bersedia melakukan apa saja supaya direkrut menjadi karyawannya. Karena pada dasarnya Hae-sun hanya ingin berada di pihak yang bisa memberinya keuntungan. Jadi sekarang Min Jae tertinggal sendirian. Oleh karena itu Min Jae pun menemui Sego, mantan bosnya. Sejak memutuskan pensiun, Sego bersembunyi di apartemennya dan hanya menikmati uangnya yang masih segunung. Dan tujuan Min Jae menemui Suku adalah untuk mengajaknya bekerja sama kembali. Tapi, karena Suku tidak ingin terlibat lagi di sana, ia pun mengajak Min Jae untuk bertemu dengan temannya. Gak lama kemudian, mereka pun bertemu dengan direktur salah satu pemimpin ban yang tidak menjalin kerjasama dengan Ji-won. Direktur baik telah lama berada di bisnis ini, jadi dia punya daftar perusahaan yang sedang terlilit hutang. Dan ia yakin kalau sebentar perusahaan tersebut bangkrut karena nggak sanggup lagi melunasi hutangnya. Dan oleh karena itu Sugu berencana membantu Min Jae untuk melawan Ji-won melalui strategi ini. Keesokan harinya Sugu bertemu dengan Ji-won. Awalnya ia berkata hanya ingin reuni dua teman lama. Tapi setelah itu, Sugo memberitahu kalau ada seseorang yang ingin menemuinya, dan itu adalah Direktur Bak. Direktur baik kemudian memperkenalkan diri dan mengajukan kerjasama dengan Ji-won. Dan tentu saja transaksi yang akan terlibat di sini jumlah sangat besar. Sehingga Ji-won bisa mendapat keuntungan yang besar juga dari sana. Dan oleh karena itu Ji-won pun menyetujui kerjasama ini. Sementara itu, Min Jae kembali menemui orang tuanya yang telah pindah ke rumah sebuah bangunan yang lebih kecil. Kepindahan orang tuanya ini membuat Min Jae heran karena Min Jae selalu mengirimkan uang secara rutin untuk orang tuanya. Namun ternyata ibunya Min Jae masih nggak mau menggunakan uang itu karena belum jelas asal-usulnya. Akhirnya, sekarang Min Jae pun menceritakan pekerjaannya secara pada jujur. Intinya, ia ingin mempermudah orang lain untuk mendapatkan uang karena ia tahu kesulitan orang tuanya. Dulu ia ingin menebus rasa bersalahnya karena telah membuat keluarganya jadi sangat miskin. Dan akhirnya, ayah Min Jae berusaha menenangkan anaknya itu. Ia meyakinkan Min Jae bahwa kesembuhan Min Jae saat ini jauh lebih berarti. Setelah bertemu dengan orang tuanya, Min Jae pun memikirkan ulang alasannya melanjutkan bisnis ini. Dengan kepintarannya, Min Jae pun berhasil mencuri data nasabah Mirai Capital dari Song. Kemudian ia berniat untuk menyelidiki para klien itu satu persatu.
Keesokan harinya Min Jo pun memulai penelusurannya dan ternyata semua nasabah Jiwon mendapat perlakuan yang buruk. Beberapa orang justru sengaja disiksa sampai masuk rumah sakit supaya asuransinya cair dan bisa membayar tagihan hutangnya. Bahkan ada juga yang memilih untuk kot dengan malaikat karena nggak sanggup membayar cicilannya karena bunganya sangatlah tinggi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip Sugu. Jaringan penipuan yang ia dirikan itu seharusnya untuk menolong orang yang nggak mampu, bukannya menjerumuskan mereka ke dalam masalah baru. Sementara itu di lain tempat, Min Jo melaporkan kedua pimpinan detektif Sun yang ternyata terlibat kasus suap. Makanya tidak heran kalau selama ini detektif Sun bekerja sendirian. Setelah itu Min Jo mengakui perbuatannya. Ia pun menceritakan masa lalunya dan kesulitan orang tuanya memperoleh pinjaman dari bank. Oleh karena itu, ia kini melanjutkan bisnis Sugu yang sudah berganti jadi online meskipun termasuk tindakan ilegal. Ia bahkan bersedia ditangkap karena menyadari perbuatannya itu melanggar hukum. Tapi Min Jo kini juga membawa laporannya terkait rahasia nilai kapital. Jadi ia meminta detektif Jun untuk menangkap Jiwon. Akhirnya detektif Jun pun sekarang berada di pihak Jae, dan mereka pun bekerja sama untuk memenjarakan Jiwon. Dan sekarang tidak hanya Min Jo dan Sugo yang bergerak, namun teman-temannya Min Jo juga telah kembali, termasuk Hae-soo yang sudah berpihak pada Min Jo. Dengan adanya Hae-sun di pihaknya, dan teman-teman berhasil mengalihkan uang Mirai Capital yang jumlahnya lebih dari $2 juta. Dan setelah Min Ji berhasil memindahkan seluruh uang padanya, sekarang detektif Jun berhasil menangkap Jiwon. Setelah itu, ia berniat menangkap Min karena ia juga terbukti bersalah. Namun Min yang jenius itu bisa melarikan diri bersama Sugu. Akhirnya, sekarang Min dan teman-temannya berhasil mendapatkan uang dan ia kemudian melunasi utang para korban dan membagi-bagikan sisanya kepada yang membutuhkan. Karena awal dari bisnis ini adalah untuk membantu orang lain, bukan membawa mereka ke masalah selanjutnya. Tamat. Bagi yang suka dengan alur cerita film online tahun 2017, jangan lupa untuk klik, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.